Nah, oke, udah record. Saya ulang sekali lagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Oke ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aktifkan kameranya 5 detik, saya foto absen dulu ya. 1, 2. Nah, ini di sini ada budidaya untuk produk tanaman pangan. Nah, untuk produk tanaman pangan itu nanti seperti biasa kita menjumpai peta materinya ada 5. Ya, ada 5. 6 itu bagian evaluasi biasanya masuk di bagian nanti hasil kegiatan nih dan seterusnya, nanti ada evaluasi di sini. Nah, intinya dalam kegiatan budidaya kita pasti melalui proses yang namanya perencanaan usaha untuk budidaya tanaman pangan ya. Ini tanaman pangan yang kita bahas ya. Artinya kalau ya apa ya? Ya macam-macam tanaman pangan, pisang, terus pepaya, padi, ya palawija itu ya dan seterusnya, terus ada juga nanti umbi-umbian dan seterusnya. Yang intinya nanti kita akan mengarah pada potensi budidaya tanaman pangan itu sendiri, potensinya di sekitar daerah kita yang seperti apa, teknologi sederhana, artinya dengan teknologi sederhana ini kita mampu menghasilkan yang seperti apa dulu. Nah, melimpahnya bibit juga akan mempengaruhi dari perencanaan budidaya. Di proses produksi budidaya tanaman pangan, nanti kita akan membahas yang namanya jenis produksinya, ya pemilihan lahan, pemilihan bibit, pemilihan pupuk, pengendalian hama. Hama itu juga tidak bisa hilang 100% ya, makanya disebut pengendalian ya. Ya, terus ada proses panen dan pasca panen. Panen yang seperti apa supaya tidak merusak hasil, terus pasca panennya juga seperti apa supaya tidak merusak lahan ya, karena ada pasca panen yang lahannya dibakar gitu aja kan rusak ya. Akhirnya butuh waktu beberapa saat sebelum akhirnya bisa ditanamin lagi. Ya memang sih bisa recycling, tapi kan waktu recycle atau berputarnya menjadi lahan yang siap tanam lagi juga kita harus cermati ya waktu yang dibutuhkan. Nah, seperti biasa karena kita adalah prakarya dan kewirausahaan. Ingat ya, prakarya dalam zaman di SMA ini di kelas 10, 11, 12 ini kita orientasinya sudah tidak lagi pada membuat karya saja, tapi juga melakukan kegiatan, yaitu tadi ada 4 hal ya. Kemarin kan ada kerajinan, rekayasa budidaya, nanti ada pengolahan. Nah, di bagian budidaya ini karena kita ada kewirausahaannya, ya berarti melalui proses perhitungan harga pokok budidaya tanaman pangan. Harga pokok ini meliputi penentuan biaya investasi, ya investasi itu yang seperti apa, karena jangan sampai investasi ini tidak terhitung sehingga akhirnya cost-nya, biayanya itu tidak nyampe, ya over dari harga dasar ya, sehingga akhirnya kita tidak punya untung nantinya. Nah ini ada penentuan biaya investasi. Biaya investasi biasanya meliputi hal yang agak major, agak besar, ya lahan, ya alat-alat pertanian, sampai juga nanti pemupukan, bibit atau pembibitan nanti ya, itu investasi. Nanti ada biaya tetap dan tidak tetap. Biaya tetap itu apa? Contoh air, BBM, biasanya untuk baja. Biaya tetapnya apa? Bayari orang untuk nunggu tanamannya supaya nggak dimakan oleh hama. Hama kan tidak hanya serangga ya, belalang, terus apalagi ya, pokoknya itu ya kutu-kutu yang kecil-kecil itu enggak yang seperti itu aja. Burung itu juga hama termasuk ya. Burung nanti kalau memang nanti tanaman-tanaman buah biasanya nanti ada kayak ini loh, musang, terus hewan-hewan yang sifatnya dia menyukai buah dari tanaman yang kita tanam. Nah itu juga harus dikontrol, dikendalikan. Nah untuk penentuan biaya tetap dan tidak tetap ini juga kita harus paham dengan kondisi. Ya, kondisinya seperti apa. Kalau memang tidak ada hewan-hewan yang merusak ya berarti biayanya bisa terpotong, bisa lebih murah, dihemat. Makanya penentuan lahan juga penting ya. Penentuan harga pokok produksi HPP. HPP tadi yang saya bilang ini di sini meliputi barang-barang yang sifatnya sifatnya nanti merupakan bahan baku. Nah, bahan baku di sini ya tadi itu ya ada tanamannya itu sendiri, bibit, benih,
Ini yang masih seed itu ya, terus bibit yang sudah tukul itu ya. Terus habis itu juga termasuk harga pokok produksi ini, biaya-biaya seperti chemical ya, mungkin kalau memang butuh treat chemical, tapi biasanya sekarang sudah organik ya. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka memanfaatkan beberapa hal yang sifatnya ikut merawat juga. Kalau di daerah pedesaan sekarang untuk mengurangi hama tikus itu mereka memanfaatkan yang namanya burung hantu. Jadi kalau kamu ada di daerah pertanian itu ada rumah-rumah kecil ya, rumah-rumah kecil yang kayak burung, rumahnya burung itu yang menghuni itu bukan burung-burung yang kayak burung gereja atau apa burung merpati tidak, tapi itu sebenarnya rumahnya burung hantu. Jadi saat siang mereka tidur situ. Nanti kalau malam mereka berburu mengurangi hama tikus. Nah ini hama tikus ini juga sangat merusak sekali ya. Biasanya kalau mau panen itu bulir-bulir padinya itu dibuat acak-acakan nanti. Terus itu batang padi itu kalau masih hijau mau menguning itu kan renyah banget ya, manis gitu ya. Nah ini juga senangannya tikus. Nah ini juga akan berbahaya banget bagi kehidupan kita, kehidupan pertanian atau kehidupan budidaya. Apa oh ini Bayu, Krishna Bayu. Bayu, toilet toh. Wis ndang kalau anu. Oke ya, saya lanjut. Nah, penentuan harga jual. Nah, harga jual ini jangan sampai saat kita melakukan proses penjualan itu di mana orang itu membuat biaya-biaya ini sudah sangat maksimal, benih yang terbaik, biaya untuk pemupukan yang terbaik, untuk pestisida kalau memang butuh beli yang terbaik dan seterusnya. Tapi ternyata biayanya jadi sangat tinggi. Makanya penentuan harga jual juga ditentukan oleh biaya tersebut. Terus sewa lahan di beberapa tempat di desa itu ngetren juga yang namanya biaya sewa lahannya. Seperti halnya kalau di mungkin pabrik, ya kita ada biaya sewa pabrik ya. Kalau di desa juga ada biaya sewa lahan. Nah, jangan sampai biaya sewa lahan ini juga terlalu overpriced, terlalu mahal. Karena kalau terlalu mahal, itu juga akan mempengaruhi harga jual. Nah, untuk biaya sewa lahan ini termasuk dalam biaya investasi. Terus ada juga sebenarnya di pertanian ini, di budidaya ini nanti overheat dan seterusnya akan dibahas juga. Oke, saya lanjut ke perhitungan laba rugi. Nah, laba rugi juga nanti akan kita bahas di sini, karena kita intinya adalah kewirausahaan. Pemasaran langsung, budidaya tanaman pangan. Pemasaran langsung ini tujuannya adalah melakukan pengenalan ke lingkungan terdekat melalui acara rutin, warisan, dan seterusnya, melalui sosial media, FB, Twitter, dan lain-lain. Tapi buku ini kan belum tercipta saat marketplace ini mulai menanjak. Ada Shopee, Topet, dan seterusnya yang pernah saya jelasin. Terus penjualan melalui CFD, Car Free Day, dan seterusnya. Nah, hasil-hasil pertanian, budidaya tanaman pangan bisa juga dijual di tempat keramaian seperti itu. Membuka gerai atau toko sendiri juga bisa dilakukan. Nah, untuk hasil kegiatan usaha budidaya tanaman pangan, hasilnya ini pasti kita memilih jenis usaha yang terpilih, sistem produksinya pasti ya juga terpilih juga, sistem pemasarannya terpilih, terus pemberian reward dan bonus terhadap konsumen. Nah, pemberian reward dan bonus ini bertujuan pada agar konsumen itu tidak kemana-mana, kita punya konsumen yang setia. Ya, contohnya seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Kewirausahaan pengolahan budidaya tanaman pangan. Di sini kamu bisa baca nanti ada menghayati untuk begitu banyak keanekaragaman dan seterusnya ya, yang mempunyai yang seluruh Indonesia ini tidak hanya satu tempat, beberapa tempat itu mempunyai keanekaragaman yang satu sama lain berbeda. Yang kedua, menghayati, percaya diri, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif dalam membuat analisis kebutuhan dan seterusnya. Nanti ada menyajikan simulasi, ya. Simulasi ini tujuannya gini, saat kita membuat suatu desain usaha budidaya tanaman pangan, kita kan pasti sudah mensimulasikan, walaupun belum tertulis, tapi sudah dalam pikiran kita, iya Pak, masa tanam pepaya itu kan 3 bulan. Bulan keempat sudah mulai panen. Artinya setahun bisa jadi kita 3 kali panen. Ya, dan seterusnya. Dari sini kamu punya hitungan, seperti contohnya kapan masa tanam, kapan masa, dan seterusnya. Sampai akhirnya panen. Panen satu batang pepaya itu, biasanya setelah panen bisa dipanen lagi dalam waktu 2 bulan, dan seterusnya. Nah ini kan pola pikir ini kan sudah merupakan simulasi usaha. Ini yang bisa kita jadikan patokan dalam melakukan kegiatan kewirausahaan budidaya ini. Nah,
mengidentifikasi dan memproduksi budidaya tanaman pangan sesuai dengan jenis yang ada di daerah masing-masing. Jangan maksa, biasanya kalau di daerah situ jenisnya padi apa, jenis ini, ya udah kita ngikut aja. Walaupun kita mungkin punya jenis yang terbaru, jenis yang terbaik, nah, kita harus pelajari, jangan sampai nanti tanamannya rapuh sehingga akhirnya gampang diserang hama. Terus mempresentasikan peluang dan perencanaan usaha sesuai pilihan budidaya tanaman pangan yang dipilih dengan sungguh-sungguh dan percaya diri. Nanti dan seterusnya bisa kita cermati di pembahasan bab. Oke ya, kita masuk dan dalam bab yang ketiga ini. Budidaya berpangkal pada cultivation, yaitu suatu kerja yang berusaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk hidup agar lebih besar, tumbuh, ya grow, dan berkembang banyak ya, develop ya. Kinerja ini membutuhkan perasaan seolah dirinya pembudidaya hidup, ya, tumbuh dan berkembang. Jadi prinsip pembinaan rasa dan kinerja budidaya ini akan memberikan hidup pada tumbuhan atau hewan. Benar ya, kurang gede saya jadi enggak. Jadi prinsip pembinaan rasa dalam kinerja budidaya ini akan memberikan hidup pada tumbuhan atau hewan, tapi dalam pekerja dibutuhkan sistem yang berjalur lintas seperti kebiasaan orang hidup, makan, minum, dan bergerak. Maka seorang pembudidaya harus memahami karakter tumbuhan atau hewan yang dibudidayakan. Nah, biasanya orang kalau udah canggih atau ahli di tumbuhan padi-padian, di umbi-umbian, mereka enggan untuk beralih ke yang lainnya. Karena apa? Masa dalam mempelajari budidaya tanaman tersebut juga enggak sebentar ya, karena butuh siklus yang berulang-ulang dan cukup lama sampai akhirnya mereka bisa memahami. Konsep cultivation tampak pada penyatuan diri dengan alam dan pemahaman tumbuh atau binatang dan pemahaman tumbuhan atau binatang. Ya. Pemikiran ekosistem menjadi langkah yang selalu dipikirkan dalam keseimbangan kehidupan. Manfaat edukatif budidaya ini adalah pembinaan perasaan, pembinaan kemampuan memahami pertumbuhan dengan menyatukan dengan alam ekosistem menjadi anak dan tenaga kerja yang berpikir sistematis, tetapi manusiawi dan kesabaran. Intinya adalah berpikir sistematis nantinya. Hasil budidaya tidak akan dapat dipetik dalam waktu singkat, melainkan membutuhkan waktu dan harus diawasi dengan penuh kesabaran. Makanya saya bilang tadi ya, tidak hanya, ini kan satu siklus ya, dalam waktu dan harus diawasi dengan penuh kesabaran. Tidak dalam waktu singkat juga. Artinya apa? Ini dalam satu siklus ya, butuh waktu, butuh juga kesabaran. Nah, kalau sudah bersiklus-siklus, artinya orang sudah membudidayakan tanaman mungkin umbi-umbian 5 siklus gitu aja. Itu kan waktu yang tidak hanya cukup setahun ya, bisa beberapa tahun. Nah, akhirnya apa? Karena mereka sudah memahami siklusnya, makanya mereka sudah menyatu dengan ekosistem, dengan alamnya. Bahan dan perlengkapan teknologi budidaya sebenarnya dapat diangkat dari kehidupan sehari-hari yang variatif. Karena setiap daerah mempunyai potensi kearifan yang berbeda. Jadi, budidaya telah dilakukan oleh pendahulu bangsa ini dengan teknologi tradisi. Ya, telah menunjukkan konsep budidaya yang memperhitungkan musim, tapi belum tentu punya standar ketepatan dan suasana iklim cuaca maupun ekonomi yang sedang berkembang. Jadi bisa jadi saat membudidayakan itu, oh ini musim tanam padi, tapi belum tentu mereka musim tanam padi itu bisa sukses. Bisa jadi meleset. Ternyata hujannya lebat, musimnya nggak bagus, iklimnya terlalu ekstrim untuk tahun ini sehingga akhirnya gagal panen. Itu juga bisa terjadi. Maka pembelajaran prakarya dan budidaya diharapkan mampu memberikan ide pengembangan berbasis bahan tradisi dengan memperhitungkan keberlanjutan materi atau bahan tersebut. Jadi pembelajaran prakarya budidaya diharapkan mampu menemukan ide pengembangan berbasis bahan tradisi dengan memperhitungkan keberlanjutan materi atau bahan tersebut. Jadi kita tidak hanya mempelajari sistem, tapi juga mempelajari bagaimana kita sistem ini saat dijalankan, kita mendapatkan hasil yang maksimal atau optimal. Nah, ini dan seterusnya bisa dibaca ya, karena intinya Indonesia itu sudah sangat kaya dengan segala macamnya. Perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yaitu negara yang sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencarian di berbagai bidang pertanian, seperti budidaya tanaman pangan. Kelompok tanaman yang termasuk komoditas pangan adalah tanaman hortikultura, tanaman non hias, dan kelompok tanaman lain
berpenghasilan bahan baku produk pangan ya. Tidak hanya padi, umbi-umbian seperti ketela, seperti ketela rambat, terus bawang, brambang dan seterusnya itu kan bumbu-bumbu itu juga pangan ya. Terus lombok itu juga tanaman pangan ya dan seterusnya. Jadi dalam belajar kali ini kita akan mempelajari tentang tanaman pangan utama, yaitu tanaman menjadi sumber tanaman bagi karbohidrat dan protein untuk memenuhi kebutuhan tubuh manusia ya. Termasuk di sini kalau di Maluku itu ada tanaman sagu ya, dari batang pohon sagu. Hasil budidaya tanaman pangan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan tanaman pangan itu sendiri. Jadi hasil budidaya tanaman pangan juga diperdagangkan sehingga dapat menjadi mata pencarian. Jadi hal ini menjadikan tanaman pangan sebagai komoditas pertanian yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Indonesia memiliki berbagai jenis tanaman pangan. Jadi keberagaman jenis tanaman pangan yang kita miliki merupakan anugerah dari Gusti Allah ya, dari Tuhan Yang Maha Esa. Makanya kita harus bersyukur ya. Karena bentuk syukur dari itu ya kita bisa lakukan dengan jalan apa ya? Pelestarian, pemanfaatan sumber daya dan seterusnya. Ya. Ya melalui apa ya? Wirausaha yang kita pelajari hari ini. Nah, tanaman pangan dikelompokkan berdasarkan umur, yaitu tanaman semusim atau tanaman tahunan. Jadi untuk tanaman semusim adalah tanaman yang dipanen dalam satu musim, yaitu antara 3 sampai 4 bulan. Tadi saya cerita itu ya. Jadi misal jagung, kedelai, atau antara ya jagung dan kedelai, atau antara 6 sampai 8 bulan seperti singkong. Ya, ketela-ketela puung-puung itu ya. Karena apa? Ya memang mereka biasanya di lahan apapun bisa ya, lahan-lahan yang kering, lahan yang tidak begitu air, singkong ini bisa tumbuh dengan baik. Tanaman tahunan adalah tanaman yang terus tumbuh setelah berproduksi atau menyelesaikan siklus hidupnya dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun. Misalnya sukun dan sagu. Tanaman pangan juga dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu serealia. Jadi tanaman pangan itu ada serealia, jadi kacang-kacangan dan umbi-umbian. Nah, untuk kelompok serealia dan kacang-kacangan itu biasanya menghasilkan berbagai jenis produk hasil budidaya. Sedangkan untuk umbi-umbian menghasilkan umbi batang atau umbi akar sebagai produk hasil budidaya. Jadi kalau yang sebelumnya adalah biji-bijian, yang ini batangnya atau berupa umbi akarnya. Nah, di sini nanti untuk contoh tabel tanaman pangannya ada pada padi. Di sini serealianya padi, kacang-kacangannya kedelai, umbi-umbiannya singkong. Di sini ada serealianya jagung, ya kacang tanah. Nanti untuk kacang-kacangannya, umbi-umbiannya ubi jalar. Untuk serealianya sorghum, ini kacang-kacangannya berbentuk kacang hijau ya. Nah, terus di sini talas ya. Talas itu kayak umbi talas itu ya. Kecil-kecil biasanya dibuat keripik talas itu enak sih sebenarnya. Itu mengandung karbohidrat. Nah, untuk padi Oryza sativa kamu bisa baca sendiri di sini ya. Intinya Oryza sativa ini memang tanaman yang bahan baku makanan pokok untuk orang Indonesia ya, terutama Asia juga, Filipina, Malaysia, Thailand itu rata-rata sampai di Jepang juga itu rata-rata mengkonsumsi Oryza sativa atau padi ini sebagai bahan makanan pokok ya, sebagai bahan baku karbohidrat mereka. Nah, padi intinya adalah memiliki batang yang berbuku dan berongga. Ini senangannya, saya bilang tadi senangannya tikus ya. Daun dan anakannya tumbuh dari buku yang ada pada batang. Ini daunnya sama ini ya, nanti buahnya ini ya. Bunga atau malai muncul dari buku yang terakhir. Akar dari padi berupa akar serabut ya. Akarnya serabut ya. Bulir padi terdapat pada malai yang dimiliki oleh anakan. Ini nih. Ya. Untuk budidaya padi dikelompokkan menjadi padi sawah, padi gugur, dan padi rawa. Tanaman padi diperbanyak dengan menggunakan biji. Jadi biasanya digandakan dengan biji. Padi ini kalau di Indonesia udah variannya udah puluhan varian ya. Itu yang terbaik. Kalau yang masih dikembangkan mungkin bisa ratusan varian. Di mana setiap tanaman padi ini macam-macam ya. Ada yang bulirnya besar, ada yang bulirnya kecil tapi rancak. Satu tanaman bisa banyak, halus gitu. Ada juga yang nanti kalau setelah dipanen diolah padinya bersih putih gitu. Ada juga yang padinya itu nanti rasanya lebih manis, lebih pulen, lebih punel gitu ya dan seterusnya. Itu aja
sudah merupakan varian-varian yang memang kearifan dari Indonesia ya. Indonesia sendiri sangat luar biasa ini ya. Kalau di luar negeri itu padi ya cuman itu tok ya, gede, wis ngono tok, paling pulen. Kalau di sini rasanya macam-macam, bisa kayak wangi, ya pandan wangi itu ya, kan ada yang wanginya seperti pandan. Nanti ada juga rojo lele itu terkenal pulen, enak sekali. Ya kalau anu itu bisa sangat luar biasa empuk gitu ya. Jadi airnya, konsumsi airnya cukup gitu aja, pas itu padinya, pas jadi nasi itu luar biasa enak. Ada juga jagung, Zea mais. Jadi jagung memiliki batang tunggal yang terdiri atas buku dan ruas. Daun jagung terdapat pada setiap buku pada batang. Jadi jagung memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah. Tapi pada pohon yang sama. Jadi untuk bunga jantan terletak di ujung batang, sedangkan bunga betina tongkol ini terletak pada bagian batang jagung. Jadi jagung dapat ditanam di lahan kering ya. Makanya lahan tanaman padi dipanen itu biasanya bisa ditanami jagung. Tanaman jagung diperbanyak dengan biji serealia itu tadi. Ya, sorghum. Tanaman sorghum sekilas mirip jagung, tapi sorghum memiliki batang yang berbuku-buku ya. Numpuk-numpuk itu ya batangnya. Kadang-kadang sorghum dapat memiliki anakan juga, tapi sorghum memiliki bunga yang tersusun dalam mala yang terdapat pada ujung batang ya. Sampai hampir sama kayak padi tapi lebih besar ini ya. Sorghum diperbanyak dengan biji. Sorghum dapat ditanam pada berbagai kondisi lahan ya, baik subur maupun lahan kurang subur atau lahan marginal, karena sorghum memiliki daya adaptasi yang luas. Marginal tuh kayak gini, di pinggirannya mungkin tanaman ubi gitu ya, sebelahnya yang di bagian tekuannya itu bisa ditanamin sorghum. Jadi dia di bagian margin-margin di tepi-tepi itu bisa. Ya, tidak membutuhkan lahan yang perawatannya harus spesifik seperti padi, yang harus pengairannya jelas, nanti pengeringannya jelas, dan seterusnya enggak. Sorghum lebih fleksibel. Ya. Nah, kayak gini sorghum, hampir mirip, ya, tapi pendek, tidak seperti jagung. Kedelai, Glycine Maxell. Jadi kedelai merupakan tanaman semusim dengan tinggi tanaman antara 40 sampai 90 cm. Memiliki daun tunggal dan daun bertiga, trifoliate. Ya. Jadi daun dan polong kedelai memiliki bulu. Daun sama ini ya, polong ada bulu, kayak mungkin kamu pernah tahu edamame, hampir sama seperti itu, tapi jagung itu lebih kecil, lebih panjang. Edamame itu yang kedelai Jepang itu ya orang bilang ya. Kalau di Indonesia, di Jawa Timur dibudidayakan di daerah Jember. Itu kalau kamu diajar sama Sensei Retno enggak? Sama Bu Retno. Bahasa Jepang diajar enggak? Ada pelajarannya enggak? Kelas ini? Enggak ada ya? Ada kan? Bahasa Jerman enggak ada Pak, ya? tapi. Oh, kalau ada, Pak. ada. Itu Pak bahasa Jerman, Pak. Tulis Bukan ya, bahasa wali kelasmu sendiri. Ya, kalau yang ini Bu Retno itu luar biasa ya. Beliau udah menghabiskan sekitar beberapa waktu di Jepang juga. Jadi guru-guru semasa ini sebenarnya udah pernah kemana-mana juga. Hercules tuh nyaris saja ke Jerman, kalau enggak COVID ini mungkin udah berangkat ya. Nah itu sempat beliau itu waktu di Sensei Retno waktu di Jepang sana, dia buka kemasan dari kedelai edamame itu ya. Begitu dibuka ternyata made in Jember. Nah setelah ditelusuri, diusut, ternyata temannya Bu Retno waktu kuliah di UNESA ya, di IKIP kalau dulu itu UNESA itu. Nah itu di Jember sana itu ternyata mereka targetnya tidak lokal, targetnya ekspor. Jadi ada yang masih setengah matang, ada yang ya tinggal disiram gitu ya. Sebenarnya udah matang ya, bukan setengah matang, di frozen gitu. Ada juga yang masih mentah tapi di frozen juga. Nah tujuannya sebagai bahan baku sumber karbohidrat di sana, senengannya ngemil kayak gitu-gitu. Katanya sih memang tidak bikin asam urat ya, walaupun kacang-kacangan tapi nggak bikin asam urat. Serealia tapi nggak bikin asam urat. Kok serealia? Ya kacang-kacangan ya, bukan serealia kan tadi yang. Dan itu. Nah, ya kita lanjut lagi. Nah, Sensei itu juga punya teman di sana, punya pertanian edamame. Nah, di sini polong jagung ini kalau masak ditandai dengan kulitnya yang berwarna coklat. Tapi biasanya edamame hijau aja udah panen, karena kalau coklat nggak menarik ya. Warna coklat itu nggak menarik. Asal udah montok gitu aja, ya udah itu mulai dipanen, dilakukan proses pemanenan. Nah, untuk polong kedelai yang telah masak ditandai dengan kulit polong yang berwarna coklat. Kedelai diperbanyak dengan biji, sama juga ya. Berdasarkan warna biji kedelai dibedakan menjadi kedelai kuning, kedelai
kekuningan, ya, ada kuning, kekuningan, coklat, dan hitam. Biasanya kalau kedelai kuning yang kuning atau hijau kekuningan ini, itu digunakan untuk minuman dulu, sari kedelai dan seterusnya. Endosperm kedelai biasanya berwarna kuning. Kedelai dapat ditanam di lahan kering atau di sawah sesudah panen padi. Ya, biasanya ini tanaman antar musimnya kayak gini nih. Nah, kacang tanah ini nggak ada orang yang nggak kenal ya, karena intinya kacang tanah ini memiliki tipe memanjang ya di permukaan tanah ya, tanamannya memanjang nanti biasanya kacang tanah ini dipanen 90 sampai 95 hari. Tapi biasanya kacang tanah ini mempunyai spesifikasi tertentu untuk produsen-produsen yang membuat ini ya, cemilan kacang kulit itu ya. Harus 3 polong, lebih dari 3 polong, 4 polong mereka nggak terima karena rasanya udah beda. Nah, spesifikasinya beda. Ya, 2 sampai 3 polong. Ini melalui proses pemilihan yang cukup rumit dan sangat mahal ya kalau udah diolah seperti itu ya. Untuk kacang hijau, Vigna radiata. Kacang hijau merupakan tanaman semusim yang mempunyai umur panen antara 55 sampai 65 hari setelah tanam. Biasanya kacang hijau ini memiliki tinggi tanaman antara 50 sampai 53 sampai 80 cm, rendah gitu aja. Polong-polongan juga ya. Jadi polongnya juga berbulu, lebih kecil daripada kedelai tadi dan lebih panjang ya. Kacang hijau diperbanyak juga dengan biji. Biasanya bijinya dijemur dulu supaya kering, meletek gitu aja. Nah, itu udah bisa ditanam. Kacang itu ditanam di lahan kering maupun di lahan sawah sudah panen padi. Nggak boleh terlalu basah ya. Kalau basah dia busuk, kan kecambahnya busuk itu ya. Toge kan kalau dia direndam air, dinepin semalam, kadang udah keluar tunasnya ya. Nah, itu kayak jadi toge itu cambah pendek itu ya. Biasanya kalau dibuat makan rawon enak ya. Kalau udah panjang biasanya dibuat produk makanan juga. Tapi kalau ingin ditanam, ya seperti itu tinggal diteruskan aja. Ya, intinya bisa di lahan yang kering maupun di sawah. Tapi harus cukup dengan pengairan ya. Nah, ini kayak gini. Lebih panjang daripada itu tadi. Kedelai. Untuk singkong adalah Manihot utilissima. Singkong ini sendiri sebenarnya tanaman yang cukup unik ya. Tanaman singkong atau ubi merupakan tanaman berkayu yang dipanen umbinya, akarnya ya. Jadi daun tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai sayuran. Ya, tanaman ubi kayu dapat menghasilkan biji tapi tidak bisa digunakan untuk perbanyakan. Jadi tanaman ini biasanya diperbanyak dengan menggunakan stek batang. Batangnya dipotong-potong gitu aja, tancepin ya, biasanya langsung tumbuh. Kalau udah keluar akar, tumbuh, dan seterusnya. Tanaman ubi kayu mempunyai adaptasi yang luas, tapi umumnya ubi kayu ditanam di lahan kering. Lahan kering plek gitu aja, pukul pekarangan belakang rumah, dan seterusnya. Dan ini biasanya kalau generasinya atau turunannya bagus, ini senangannya tikus, karena karbohidrat itu bagaimanapun juga tetap mengandung yang namanya glukosa. Ya. Ubi jalar, ya. Ipomemea batatas. Ipomemea batatas. Jadi tanaman ubi jalar atau adalah tanaman pangan yang memiliki batang panjang menjalar. Ini sebenarnya batang ya. Ya kayak akar gitu, tapi itu sebenarnya batang. Kecil batangnya, menjalar. Tipe pertumbuhannya dapat berupa semak-semak menjalar atau semak-semak berupa semak yang menjalar atau menjalar aja. Jadi ubi jalar dapat diperbanyak dengan bagian ubinya, pucuk batang atau stek batang. Jadi pucuknya bisa ditanam, bisa keluar nanti ubinya. Bisa juga lewat umbinya. Jadi kalau kamu beli ketela itu ya, beli yang mentah gitu, ditanam, jangan yang matang. Pak, saya mau memperbanyak tanaman ubi celembu, ya udah beli yang mentah. Kalau kamu beli yang matang, ya kayak ditandur, ya. Makanya pakai yang mentah, nanti ditanam aja. Kalau dia udah keluar kembang tunasnya gitu aja, daun gitu, nanti udah biarin aja, udah kemana-mana. Ya, paling gampang juga karena ketela maupun ubi jalar ini itu sangat cocok di lahan-lahan pekarangan atau lahan-lahan setelah menanam padi. Jadi ubi jalar umumnya ditanam pada guludan tanah di lahan tegalan atau lahan sawah nih, yang saya cerita tadi. Untuk warna kulit umbi maupun warna daging umbi bervariasi mulai dari yang warna putih, krem, orange atau ungu. Itu biasanya ketela mana? Ketela Gunung Kawi ungu biasanya. Nanti ketela mana?
ketela ini apa Cilembu. Nah, Cilembu ada agak urin gitu. Nanti Cilembu itu enaknya apa? Harus melalui proses oven, jangan dibakar. Kalau dibakar itu nanti keringetnya dia yang manis itu kering. Jadi itu kan dia karena saking manisnya, dia itu kan keluar ini apa? Kayak serealnya ya. Jadi kayak keluar itu apa? Gulanya itu ya, gula-gula itu. Nah, itu gulanya ini yang enak ya, yang manis sekali. Wah, luar biasa. Itu kalau di daerah Suramadu banyak jual ubi lembu 22.000 sak ekro itu. Sekilo itu banyak loh ya. Dia kecil-kecil. Untuk tanaman pangannya ini caranya menyebar. Ini tanaman pangan ubi jalar ini ternyata ada di seluruh wilayah Indonesia. Di berbagai daerah yang dimana biasanya memang digunakan untuk memvariasi tanaman di sekitaran sawah. Jadi contoh ya, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah ya. Cilembu kan asalnya dari Jawa Barat sana ya. Yang menjadi sentra produksi beras itu biasanya juga ada sentra ya, bukan sentra produksi Cilembu ya atau ubing, tidak, tapi mereka juga bisa ditanami, daerahnya bisa ditanami dengan ubi-ubian ataupun ketela-ketelaan. Jadi intinya kalau di daerah yang tersebar di Indonesia, Pak, biasanya beras itu daerah mana aja ya? Ini tadi ya, bisa di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, termasuk di daerah transmigrasi itu Lampung itu juga beras juga ya. Terus Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur adalah sentra produksi untuk kedelai. Kedelai ini memang salah satu bahan baku juga ya, luar biasa. Hari ini kita tadi udah berapa lembar? Ini udah cukup banyak. Ya, hari ini nanti ada penugasan ya, sederhana aja nanti mengamati berbagai jenis tanaman pangan di sekitar tempat tinggalmu. Amati ciri-ciri tanamnya, cari pada berbagai sumber tentang umurnya, catat hasil pengamatan. Ada berapa tanaman? Nanti di sini ada berapa contoh sih? 8, ada 8 contoh ya. Dikerjakan waktunya 2 hari aja. Ya, cukup kok. Ya, melakukan pengamatan. Nah, nanti tanamannya apa aja saya akan kasih ketentuan. Intinya ada serealia yang diperbanyak dengan biji, terus dengan batang yang apa, terus nanti ada juga dengan umbi-umbian itu apa aja dan seterusnya. Umbi-umbian itu kan banyak ya, bawang, berambang dan seterusnya. Biji-bijian banyak, tadi kan ada padi, kedelai dan seterusnya. Ya, nanti selain itu, ya saya harapkan selain yang sudah ada disebut di atas itu, ya. Terus ada juga tanaman pangan yang sifatnya nanti gini ya, tanaman pangan itu pastikan nanti tanaman karbohidrat dan protein ya. Hindari buah-buahan dulu. Ya, hindari buah-buahan dulu. Karbohidrat dan protein. Ada 8. Sini kan udah nyebut 8. Nah, coba dicari. Ya, kan sagu terus yang lainnya juga banyak yang belum dibahas. Ya. Hari ini nggak panjang-panjang ya seperti biasa. Ada yang ditanyain mungkin? Oke, untuk kelas ini alhamdulillah aman. Saya dulu. Saya foto absen dulu. Tak kasih waktu 10 detik. Ayo, nyalain kamera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita masuk ke materi kemarin. Yang terakhir kita udah bahas tentang ubi jalar, Ipomea batatas, yang dimana ubi jalar ini salah satu tanaman, ya tanaman pangan yang ya kalau di Indonesia sebenarnya dulu sih masih kebutuhan pokok ya, sekarang sudah enggak. Nah, kalau ubi kayu, waktu yang dibutuhkan 8-10 bulan ya, hingga masa panen ya. Dibiarin juga bisa kalau ubi kayu, cuman biasanya orang bilang itu akhirnya jadi kayak kayu gitu Pak, keras dan seterusnya. Ya, karena ubi kayu yang baik, yang bagus, yang memang untuk dikonsumsi ataupun untuk kebutuhan industri sebetulnya mempunyai masa tanam yang tidak boleh terlalu panjang. Sedangkan ubi jalar, ya, telo kalau bahasa Jawanya, ya ini hanya butuh 4-4,5 bulan. Untuk kulit umbinya itu biasanya sesuai dengan warna daging yang ada di dalamnya ya. Kalau warnanya putih ya dalamnya putih, krem, orange, nanti orange juga, ungu juga ada, nanti ungu. Biasanya ungu itu identik dengan kalau orang Jawa bilang ketela Gunung Kawi. Nanti kalau yang orange atau yang agak krem itu ini yang biasa dijual pinggir jalan itu ya Cilembu. Cilembu sendiri itu kadar gulanya nggak tahu dia
memang kalau dimasak, nah itu keluar manis-manisnya itu keluar dengan sangat luar biasa ya. Jadi glukosanya tinggi. Nah, yang di atas yang sudah kita bahas di minggu kemarin adalah tentang tanam-tanaman yang memang terdapat di Indonesia yang merupakan sumber pokok makanan pangan berupa karbohidrat maupun protein. Yang berikutnya kita membicarakan tentang pengolahan. Ya, pengolahan hasil budidaya tanaman ya baik berupa biji atau umbi biasanya ini masih bahan baku ya. Karena bahan baku ini itu pemanfaatannya kalau di Indonesia bisa macam-macam. Beberapa contoh untuk tanaman pangan pemanfaatannya seperti ini dari kedelai ya. Nah, kedelai biasanya kalau kita kenal itu sebagai ya diolah sebagai makanan ini ya sumber protein yang berasal dari nabati ini diolah jadi tempe maupun tahu ya tempe maupun tahu. Ada juga kedelai yang digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat kecap ya maupun susu kedelai ya. Ini dari produk hasil budidaya kedelai saja sudah bisa seperti ini ya. Sedangkan hasil olahan dari hasil budidaya tanaman intinya harus bermutu baik dan memenuhi keamanan pangan dari hasil proses budidaya, pasca panen dan pengolahan. Jadi ada food grade-nya, ada skala standarisasinya, ya. Makanya prasyarat untuk menjadi food grade ini itu ada aturan-aturannya meliputi good agriculture, ya, GAP ya, good agriculture practice. Jadi dalam hal penanamannya itu juga harus diperhatikan benar. Good farming practice, GFP untuk budidaya. Ya, ya untuk handlingnya ya GHP ya, handling itu artinya pasca panen itu juga harus memenuhi aturan ya. Hingga akhirnya nanti setelah handlingnya baik, nah, di mana prosesnya itu higienis, nah itu baru nanti mengarah ke manufaktur. Manufaktur ya tadi ini pengolahan tuh seperti 4 contoh yang ada di atas. 4 contoh yang ada di atas. Oke, intinya wirausaha dan seterusnya nanti bisa kamu baca ya. Ini sama kayak yang bab yang sebelumnya. Banyak usaha dari sektor budidaya tanaman yang perlu dikembangkan melalui wirausaha sehingga dapat meningkatkan produksi pangan maupun meningkatkan nilai tambah produk pangan hasil pertanian. Berikut beberapa contoh ya. Berikut beberapa contoh harusnya ini. Wirausaha di bidang budidaya tanaman pangan. Yang pertama ada budidaya padi untuk menghasilkan beras, kedelai untuk bijinya, kedelai untuk dipanen muda ya. Ini pemanenan muda, pemanenan biji yang sudah matang dan seterusnya itu memang mengarah pada target pengolahan nantinya. Biasanya kalau diolah jadi tempe itu tidak boleh terlalu tua, nanti nggak enak. Ya. Terus budidaya kacang tanah untuk menghasilkan biji ya. Kacang tanah untuk menghasilkan biji, terus kacang tanah untuk panen konsumsi ya. Terus kacang hijau untuk panen biji, sorghum untuk panen biji, sorghum untuk bahan bioetanol. Bioetanol itu bahan bakar juga yang biasa digunakan di kendaraan bermotor ya. Ini energi alternatif ya, terbarukan. Ya, walaupun memang kapasitas produksinya masih belum bisa memenuhi kebutuhan. Ya. Terus budidaya sorghum untuk dijadikan ikut pakan hijauan. Ya, ikut pakan hijau. Nah, untuk budidaya jagung ini ya umumnya untuk menghasilkan biji aja sih. Jagung sebenarnya arah pengolahannya bisa macam-macam ya. Biasanya kalau jagung ini bisa sebagai makanan pokok dicampur dengan beras, bisa juga makanan pendamping ya diolah. Ada yang jadi popcorn, ada juga yang diolah sampai jadi makanan untuk anak-anak yang chip itu ya, keripik-keripik itu biasanya bahan bakunya dari tepung jagung tapioka. Ya. Terus proses produksi budidaya tanaman pangan. Proses dalam hal ini untuk budidaya tanaman pangan membutuhkan lahan atau media tanam, bibit, nutrisi, dan air, serta pelindung tanaman untuk pengendalian hama dan organisme lain sebagai sarana budidaya. Intinya hama itu pengendalian ya. Kalau penumpasan hama itu
biasanya akan mengakibatkan nanti hasil tanaman itu tidak bisa organik karena umumnya hama yang ditumpas sampai bersih itu membutuhkan zat kimia dalam pemrosesannya. Makanya pengendalian hama ini bisa dilakukan dengan unsur alam lainnya. Contoh kalau di desa-desa itu pengendalian hama tikus itu biasanya dulu itu kan lewat orang kalau melihat ular di sawah dibiarin. Nah, sekarang orang kalau lihat ular itu kan macam-macam ya. Nah, kalau lihat ular biasanya sekarang ditangkepi, mereka gantikan dengan burung hantu. Burung hantu. Kalau di daerah Jawa Tengah itu mungkin kalau ada yang naik tol ya, Trans Java itu, kalau udah masuk daerah persawahan, kamu kalau lihat biasanya di petak-petak sawah itu mereka punya kotak yang kayak rumah burung itu ya, yang di mana kotak atau rumah burung ini di dalamnya biasanya berisi burung hantu. Nah, burung hantu ini adalah predator alam yang biasa digunakan untuk membunuh seperti tikus, seperti hewan-hewan pengerat malam lainnya yang memang merugikan hasil pertanian. Nah, lahan. Ya, kita bahas untuk lahan. Pemilihan lahan sangat menentukan tingkat keberhasilan dari usaha budidaya tanaman pangan yang dilakukan. Akibatnya harus dilakukan pemilihan lahan dengan baik ya. Sejak awal sebelum dilakukan usaha tersebut dimulai. Untuk pemilihan lahan itu memperhatikan aspek berikut ini. Pemilihan ya. Pemilihan ini lokasi budidaya tanaman harus memenuhi ketentuan sebagai berikut ya. Penanaman pada lahan kering tidak bertentangan dengan rencana tata ruang ya atau rencana detail tata ruang daerah. Jangan sampai kita butuh lahan kering, tapi di sekitar situ pengairannya bagus sehingga kalau dibuat pertanian lahan kering, kebun gitu ya contohnya, itu akan merugikan tetangganya lain yang menanam padi seperti itu. Makanya harus memperhatikan tata ruang. Ya. Berikutnya, lokasi sesuai dengan peta perwilayahan komoditas yang akan diusahakan. Kalau memang di wilayahnya menghasilkan padi, ya kita nanam padi, jagung, nanam jagung. Ini berkenaan dengan nanti sebelum panen maupun pasca panen. Sebelum panen untuk pemenuhan bibitnya, untuk pemenuhan obat-obatnya, untuk pemenuhan pemupukannya. Nah itu kan kalau beda wilayah biasanya suplainya itu tidak sebaik yang memang wilayahnya. Ya, terus apabila peta perwilayahan komoditas belum tersedia, lokasi harus sesuai dengan agroekologi zone untuk menjamin produktivitas dengan mutu yang tinggi. Ya, agroekologi zone ini ceritanya ekologi yang ada di sekitaran kita dalam proses penanaman itu harus mensupport produksi kita di lahan tersebut. Ya, kalau memang airnya kurang, ya kita tidak boleh memaksakan karena nanti akan terjadi gagal panen. Kalau airnya berlebih, sementara tanaman yang ditanam itu tidak membutuhkan terlalu banyak air, ya akan gagal panen juga. Makanya harus memperhatikan ARZ ini tadi. Terus yang poin keempat, ada lahan sangat dianjurkan jelas status kepemilikan dan hak penggunaannya. Ini berkenaan dengan legalitas ya. Jangan nanemin punyanya orang, nanti begitu mau panen datengin orang kita yang rame nanti dan seterusnya. Lahan harus jelas pengairannya. Pengairan ini juga harus jelas, jangan sampai terhambat. Ya, kalau itu yang namanya proses irigasi itu kan kita bertetangga dengan yang lainnya. Jangan sampai pengairan ini mengganggu tetangga yang lainnya. Ya. Dan seterusnya termasuk juga riwayat lokasi diketahui dengan mencatat riwayat penggunaan lahan. Ini berkenaan dengan tanaman apa yang sebelumnya ditanam. Ya, tujuannya mengoptimalkan hasil pertanian. Pemetaan lahan, misalkan sebelum melakukan proses produksi tanam dilakukan pemetaan penggunaan lahan sesuai dengan rencana rotasi ya atau pengaliran pergiliran pembibitan dan penanaman. Jadi kalau memang itu kan yang namanya menanam padi itu kan tidak selalu menanam padi terus. Setelah padi bisa jadi jagung atau sebaliknya ya bergilir berotasi. Nah kalau memang tetangganya gilirannya padi ya kita tanam padi juga, jagung ya tanam jagung. Tujuannya apa ya? Di saat proses pengairan maupun pengobatan nanti tidak akan mengganggu masa tanam dari tetangganya. Kesuburan lahan. Kesuburan lahan untuk budidaya tanaman pangan harus memiliki kesuburan tanah yang baik. Ini bisa dites ya zaman sekarang untuk mengetes kesuburan tanah. Kesuburan itu bukan memang kita tidak bisa melihat dari
warna saja, tapi harus dites secara baik secara teknis maupun kimiawi ya. Nah, teknis di mana nanti ada alat-alat yang bisa digunakan untuk ngetes, kimiawi pun juga ada alat yang digunakan untuk mengetes juga. Nah ini harus yang sebaik-baiknya, jangan sampai testing atau pengetesan ini tidak optimal karena nanti akan berakibat pada proses penanaman yang tidak baik. Ya, kesuburan tanah yang rendah dapat diatasi melalui ini ya kalau sudah dites, kalau rendah kesuburannya bisa melalui pemupukan menggunakan pupuk organik maupun anorganik. Ya, bisa urea, bisa pupuk yang lainnya. Biasanya untuk yang batang itu ya membesarkan batang kita pakai pupuk-pupuk yang merupakan anjuran dari proses yang memang sedang kita lakukan. Ya. Terus berikutnya ada usaha untuk mempertahankan kesuburan tanah dilakukan rotasi dan pegiliran. Tadi kita sudah bahas. Saluran drainase atau saluran air. Saluran drainase agar dibuat ukurannya disesuaikan dengan kondisi lahan dan komoditas yang akan diusahakan. Kalau memang airnya ini tidak selalu ada ya, jadi harus dicermati benar ya, jangan sampai nanti mengganggu. Ya. Konservasi lahan untuk budidaya tanaman pangan yaitu lahan datar sampai dengan lahan kepiringan kurang lebih 30% yang diikuti dengan upaya tindakan konservasi. Untuk kepiringan lahan lebih dari 30% wajib dilakukan tindakan konservasi. Kalau terlalu miring juga nggak bagus untuk penanaman. Pengelolaan lahan dilakukan dengan tepat untuk mencegah terjadinya erosi, pemadatan tanah, kerusakan struktur dan drainase tanah, serta hilangnya sumber tanah hara. Jadi kalau pengelolaan lahan ini dilakukan dengan baik, itu banyak yang bisa terjadi ya, yang di atas ini ya, erosi tanah, pemadatan tanah, tanahnya jadi padat rapat sehingga akhirnya tidak berkembang tanamannya. Strukturnya juga akan rusak juga. Ya, struktur dan drainase kita, ya kalau terlalu slope, terlalu miring ya, unsur haranya juga menurun, hilang ya. Kalau kena air kan turun. Pembenihan nanti bisa dicermati seperti ini. Nah, untuk jenis benih juga menentukan kualitas dan produktivitas dari usaha budidaya tanaman pangan yang dilakukan. Dengan demikian harus diperhatikan beberapa hal penting sebagai berikut. Varietas yang dipilih untuk ditanam yaitu varietas unggul atau varietas yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian. Intinya Menteri Pertanian kita itu sudah melalui yang namanya penelitian untuk melepas varietas unggulan atau varietas varietas yang memang cocok dengan daerah yang ada di Indonesia. Benih atau bahan tanaman disesuaikan dengan agroekosistem budidaya serta memiliki sertifikat dan label yang jelas. Jelas nama varietasnya, daya tumbuh, tempat asal, dan tanggal kadaluarsa. Setiap bibit itu punya tanggal kadaluarsa ya. Terlalu lama nyimpennya juga nanti tidak semuanya bisa tumbuh. Bisa jadi juga tidak tumbuh-tumbuh ya, rusak karena sudah mati. Ya bibitnya. Sumber serta berasal dari perusahaan atau penangkar yang terdaftar. Artinya setiap bibit yang ada di Indonesia ini dipastikan sumbernya dulu. Setiap sumber itu mempunyai kualitas yang beda-beda. Seperti halnya kalau kita membeli suatu produk makanan, namanya burger gitu aja beda merek, rasanya beda. Benih atau tanaman harus sehat, memiliki figur yang baik, tidak membawa atau menularkan organisme pengganggu tanaman (OPT) di lokasi usaha produksi. Apabila diperlukan, sebelum ditanam diperlukan perlakuan atau seed treatment. Seed treatment ini berguna untuk membuat tanaman ini lebih cepat dalam pertumbuhan atau perkembangannya. Ya. Untuk tanaman pangan dari kelompok serealia dan kacang-kacangan diperbanyak dengan menggunakan benih. Sedangkan tanaman umbi-umbian diperbanyak dengan menggunakan stek. Ya. Stek ini umbi-umbian biasanya stek batang, ya. Stek daun ya, seperti kemarin yang kita lihat ubi itu tadi ya, dan seterusnya. Nah, benih adalah biji sebagai bahan regenerasi tanaman yang digunakan sebagai bahan untuk pertanaman. Sedangkan stek adalah bagian vegetatif tanaman yang dijadikan bahan perbanyakan tanaman. Ya. Benih yang digunakan harus bermutu baik dan meliputi mutu fisik
fisiologi maupun mutu genetik. Sebaiknya benih yang ditanam diketahui nama varietasnya. Ya. Untuk benih padi ini yang tadi saya bilang ya, nah ini agroinovasi ini merupakan produsennya ya. Nah, ini dari Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi. Nah, ini asalnya. Ya, dan tiap benih ini bisa beda-beda ya. Bisa beda-beda. Ini jagung, ini kedelai. Bisa beda-beda, makanya kita harus memperhatikan. Untuk pemupukan adalah bahan yang diberikan pada tanaman atau lahan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Pupuk terdiri atas dua jenis, yaitu pupuk organik dan anorganik. Untuk pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa hidup, ya. Jadi pupuk organik dari sisa hidup ini bisa dari hewan maupun dari tumbuhan. Ya bisa kompos identik dengan biasanya sisa-sisa dari daun segala macam yang jatuh itu ya. Atau pupuk kandang, ya pupuk kandang, kotoran kerbau, kambing, dan seterusnya. Saat ini sudah tersedia berbagai pupuk organik yang siap pakai. Untuk pupuk organik berasal dari bahan-bahan mineral seperti KCl, urea, dan TSP. Sementara pupuk digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama anorganik yang digunakan yaitu jenis pupuk yang terdaftar dan disahkan oleh rekomendasi pemerintah. Ini karena ada zat-zat kimia ya. Makanya biasanya industri pupuk ini dipegang oleh BUMN, petrokimia contohnya. Untuk pupuk organik, yaitu pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri atas bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa. Ya dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk menyuplai bahan organik, memiliki sifat fisik atau kimia dan biologi tanah. Untuk pembenahan tanah, yaitu bahan-bahan sintetis atau alami, organik atau mineral berbentuk padat atau cair yang mampu memiliki sifat fisik kimia dan biologi tanah. Jadi kalau tadi pupuk anorganik dan organik ini itu jelas ya asalnya anorganik dari bahan-bahan non-organik, kimia. Untuk organik bisa dari hewan, tanaman, ya, yang merupakan bisa kotorannya, bisa sisa-sisanya. Nah ini biasanya keduanya di atas kita udah jelas ya, tapi untuk pembenah tanah yaitu bahan-bahan sintetis atau alami, organik atau mineral berbentuk padat atau cair yang mampu memiliki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Jadi pemupukan itu ada yang pupuk beneran ya kimia, ada yang organik yang kamu tahu kompos dan sisa-sisa dari kandang ya, dari kotoran hewan. Sementara pembenahan tanah yang terjadi seperti ini. Contoh, kalau tanahnya mengandung terlalu asam, ya terlalu asam berarti kita beri kapur ya, supaya dia sifatnya netral. Atau sebaliknya ya berarti kita beri pupuk kandang atau zat-zat yang berasal dari alam yang mempunyai unsur asam lebih tinggi. Ya supaya apa? Supaya sifat fisik, kimia dan biologi tanah ini sesuai dengan kebutuhan dari tanaman yang akan kita tanam. Ya, 3 jenis pupuk yang dimaksud seperti itu. Untuk pemupukan diusahakan memiliki manfaat yang sebesar-besarnya dengan dampak yang sekecil-kecilnya. Kita memenuhi 5 tepat. Jadi intinya pemupukan ini dampaknya harus sangat besar ya, manfaatnya. Tapi dalam hal manfaat, dampak itu negatifnya itu harus dibuat yang sangat kecil, jangan sampai meracuni tanaman, meracuni tanah, atau meracuni lingkungan sekitar. Makanya biasanya dalam masa panen, pemberian pupuk ini atau pemberian mungkin pestisida dan seterusnya, itu sebisa mungkin tanamannya itu tidak berbeda ya satu sama lainnya, supaya saat pemberian proses pestisida ini itu tidak mempengaruhi tanaman yang memang tidak membutuhkan unsur yang kita berikan di lahan kita. Ya, itu kan sifatnya nanti merusak. Nah, pemupukan, ini dalam hal ini pemupukan diusahakan memberikan manfaat yang sebesarnya dan dampak sebesar-besarnya. Ini harus memenuhi 5 tepat. 5 tepat itu yang pertama tepat jenis, tepat mutu, ya, tepat waktu, terus tepat dosis, hingga tepat cara aplikasinya. Tepat jenis yaitu jenisnya
harus memenuhi atau mengandung unsur hara makro atau mikro sesuai dengan kebutuhan tanaman dengan memperhatikan kondisi kesuburan lahan. Ya, tepat jenisnya. Jangan sampai salah, nanti akan merusak lahan. Tepat mutu, yaitu harus menggunakan pupuk yang mutunya baik, sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jangan dikurangi atau dilebihkan. Ya. Kalau terjadi, itu biasanya akan merusak proses penanaman. Tepat waktu diaplikasikan dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan. Ya, stadium tumbuhan tanaman serta kondisi lahan yang tepat, ya, tepat waktu. Makanya jangan sampai kalau kita nanam jagung, tetangganya nanam padi atau sebaliknya, itu yang saya maksud. Tepat dosis, jumlah takarannya harus pas, nggak boleh berlebih atau kurang. Kalau kurang juga nggak sempurna nanti pertumbuhan tanaman. Tepat cara aplikasi yaitu disesuaikan dengan jenis pupuk tanaman dan kondisi lapangan. Ya, aplikasinya pas. Ya, makanya jangan sampai kita diracuni oleh tanaman lain maupun sebaliknya kita meracuni tanaman milik orang lain. Harus sama, homogen dalam satu wilayah tanam. Ya. Oke, nah ini salah satu contoh pupuk organik cair SNN. Ya, pupuk organik cair. Nggak kelihatan di sini SNN. Supernatural Nutrition. Nah, pokoknya yang berbau nutrisi tanaman itu biasanya dinamai ya natural kayak gitu ya. Nanti kamu akan jumpai nanti kalau memang benar-benar kuliah di pertanian atau memang kita mengembangkan produk pertanian sebagai salah satu lahan bisnis. Ya. Karena memang pertanian itu apalagi tidak di Indonesia ya, apalagi di Jepang itu salah satu pekerjaan paling elit ya kalau di Jepang sana. Yang namanya beras Jepang itu orang kalau punya lahan di Jepang sana dan menanam padi itu kayaknya amit-amit Jepang bayi ngalang-ngalai orang yang kerja di kantoran. Ya. Makanya Indonesia ini sebenarnya lahan yang bisa kita alami masih sangat luas. Terlepas dari mafia yang memang aneh-aneh ya, membeli lewat yang menghambat yang namanya suplai pupuk, suplai bibit, benih, dan seterusnya. Tapi kita secara keseluruhan lahan, terus kultur kita, agrikultur kita, ini memang negara kita adalah negara pertanian, negara agraria. Makanya dengan mempelajari materi kita ketiga ini, kita akan paham bahwasanya cara pengembangan agrikultur itu yang kita lakukan di Indonesia itu adalah sudah sangat tepat. Untuk pelindung tanaman tanaman juga harus dilaksanakan sesuai dengan sistem pengendalian hama terpadu (PHT) ya. Pengendalian hama terpadu menggunakan sarana dan cara yang tidak mengganggu kesehatan manusia serta tidak menimbulkan gangguan dan kerusakan lingkungan hidup. Kayak tadi ya, tikus menggunakan racun, akhirnya predator di atasnya, ular ikut mati, burung hantu ikut mati, elang Jawa juga ikut mati. Ya udah, kita gunakan predator alam. Apa itu? Karena tikus senangnya itu keluar malam-malam ya. Kita gunakan burung hantu. Nah, kita gunakan burung hantu. Kalau pakai elang itu kan kerjanya siang hari. Nggak optimal nanti, malah yang hilang kucingnya orang. Ya. Pelindungan tanaman dilakukan dengan dilaksanakan pada masa pratanam. Jadi perlindungan tanaman bisa dilakukan pada masa pratanam, masa pertumbuhan tanaman atau masa pasca panen. Disesuaikan dengan kebutuhan standar pengendalian organisme pengganggu tanaman UPT sebagai berikut. Jadi organisme pengganggu tanaman tuh kita mempunyai standar pengendalian tuh macam-macam ya. Ini yang pertama yaitu tindakan pengendalian UPT dilaksanakan sesuai anjuran. Jadi penggunaan pestisida merupakan alternatif terakhir ya. Obat-obatan kimia itu alternatif terakhir ya. Apabila cara-cara yang lain dinilai tidak memadai. Contoh ini yang namanya belalang. Nah, belalang itu kan gimana ya cara nangkepinnya kan ya juga nggak mungkin. Berarti pakai pestisida. Tapi pestisida ini sendiri juga ada aturannya, tidak boleh yang terlalu berlebih. Dosisnya berlebih nanti berbahaya bagi hasil panen yang dikonsumsi oleh manusia. Manusia bisa kanker nanti kalau makan beras kena pestisida. Ya. Terus berikutnya tindakan pengendalian OPT dilakukan atas dasar hasil pengamatan terhadap OPT, ya organisme pengganggu tanaman itu diamati dulu dengan faktor yang mempengaruhi perkembangan serta terjadinya serangan OPT.
Kalau memang serangan seperti kutu, seperti hewan-hewan yang memang mengganggu dalam proses penanaman itu, ternyata dalam evaluasi tidak membutuhkan pestisida, ya kita bisa lakukan dengan cara mungkin pengasapan dan seterusnya. Ya. Berikutnya penggunaan sarana pengendalian OPT, ya bisa pestisida, agen hayati, serta alat dan mesin dilaksanakan sesuai dengan anjuran buku dalam penerapan dan telah mendapat bimbingan atau latihan dari penyuluh atau para ahli di bidang produksi. Ya, penyuluh lapangan itu biasanya sarjana pertanian, insinyur pertanian. Nah, ini juga harus dituruti karena mereka sendiri kan keilmuannya sudah hasil penelitian bertahun-tahun yang diturunkan dalam buku yang mereka pelajari dan juga mereka praktekkan dalam proses pendidikan mereka. Dalam penggunaan pestisida, petani juga harus mendapat pelatihan. Jangan sampai nyampur pestisida ngawur aja. Banyak tuh zaman dulu petani itu nyemproti pestisida karena dewe sehingga akhirnya hewan-hewan sekitar mereka ikut meninggal juga. Karena pestisida ini seperti zat yang sangat beracun juga ya, yang tidak boleh terkena tersentuh kulit, apalagi masuk di saluran pernafasan atau saluran pencernaan lewat hidung maupun lewat mulut. Untuk pestisida adalah pengendalian OPT yang menyebabkan penurunan hasil dan kualitas tanaman baik secara langsung. Ya, pestisida ini sebetulnya juga merugikan karena dia pengendali OPT yang bisa menyebabkan penurunan hasil dan kualitas tanaman baik secara langsung maupun nggak langsung ya. Tetapi efektif terhadap OPT yang lagi menyerang ya, yang sedang menyerang belalang, kutu, tanaman gitu. Efektif, menurun, tapi bisa menurunkan juga hasil pertanian. Ya, harusnya dari bunga ini bisa jadi biji, ternyata nggak bisa jadi biji. Kopong nanti dalam bijinya itu tidak ada isinya. Pestisida terdiri dari pestisida hayati dan buatan. Untuk yang digunakan harus pestisida yang telah didaftarkan, yang terdaftar ya, bukan didaftarkan dan diizinkan oleh Menteri Pertanian dan Tanaman yang bersangkutan. Penyimpanannya pun juga harus memenuhi aturan ya, aturan-aturannya antara lain ya. Tadi yang saya bilang nanti bisa cermati ya, di tempat yang baik dan aman, memiliki fasilitas yang cukup dalam menakar dan mencampur pestisida. Ini alat-alat menakarnya ini dan mencampurnya harus berbeda, tidak boleh digunakan untuk keperluan lainnya. Ya, disimpan di tempat alat yang nahan, yang tidak gampang tumpah ya, tertutup dalam botol yang rapat. Ya, terdapat fasilitas untuk menghadapi emergensi kegiatan darurat seperti tempat untuk mencuci mata atau anggota tubuh lain. Jadi waktu nyuci, nggak sengaja kecipratan di mata, harus segera dicuci ya di mata, kalau nggak nanti bisa cacat, bisa buta. Makanya harus cukup air di sekitar tempat kita bekerja dengan pestisida. Akses ke tempat pestisida ini juga harus terbatasi, jangan sampai ada hewan, ada anak-anak, anak kecil, ada orang-orang yang tidak berkepentingan, dikira nanti bumbu dapur, amblas nanti orang. Ya, terdapat pedoman atau tata cara penanggulangan saat terjadi kecelakaan atau keracunan pestisida di sekitar lokasi yang mudah dijangkau. Jadi kalau terkena mata apa yang harus dilakukan, sampai terminum apa yang harus dilakukan, terhirup apa yang harus dilakukan, terkena kulit atau bersinggungan langsung itu juga harus dijelaskan supaya kalau terjadi kecelakaan itu penanganannya bisa dilakukan dengan secepat-cepatnya. Ya, tersedia catatan tentang pestisida yang disimpan, jangan sampai tidak terindeks, tidak terdata. Nanti kalau ada kendala, ada masalah, ya otomatis akan mengganggu kesehatan kita. Ya. Semua pestisida harus disimpan dalam kemasan aslinya. Ya, jangan sampai pestisida warnanya bening Pak, tak simpan di botol Clio aja, wah nanti yang minum bisa berangkat ya. Nah itu juga nggak boleh. Harus benar-benar kalau perlu digambari tengkorak, jadi orang itu nggak mau nyentuh yang kayak gitu-gitu ya. Terus tanda-tanda peringatan potensi bahaya pestisida diletakkan di pintu-pintu masuk. Intinya semua ini harus ditata dan tertata baik. Jangan sampai ada salah
informasi dalam penggunaan maupun penyimpanan pestisida. Pengairan. Nah, setiap budidaya tanaman pangan hendaknya didukung dengan penyediaan air sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Jadi air hendaknya dapat dilakukan sepanjang pengairan ini harus setidaknya harus disediakan sepanjang tahun ya, baik bersumber dari air hujan, air tanah, embun, tandon, bendungan atau sistem irigasi atau pengairan. Jadi jangan sampai air ini itu hanya musiman sehingga akhirnya di saat benar-benar membutuhkan nanti suplainya telat, tidak akan rugi sendiri. Dan seterusnya nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke, untuk pengolahan lahan ini bagian dari pengolahan lahan nanti detailnya bisa dicermati sendiri. Yang penting dalam pengolahan lahan ini jangan sampai terjadi pencemaran, terus penyiapan lahan juga harus dilakukan sesuai dengan struktur tanah. Kalau memang bersap-sap ya, kayak di daerah yang perbukitan atau pegunungan juga harus dibuat yang sebaik-baiknya, tidak mengganggu proses irigasi di lahan setelahnya. Penyiapan juga jangan sampai terjadi erosi permukaan, pelongsoran atau kerusakan sumber daya lahan. Penyiapan lahan ya bagian integral dari upaya pelestarian sumber daya lahan dan sekaligus sebagai tindakan sanitasi dan penyihatan lahan. Ya. Apabila diperlukan, penyiapan lahan disertai dengan pengapuran, penanaman bahan organik, pembenahan tanah, soil amelioration, dan amelioration ya, soil amelioration dan teknik perbaikan kesuburan tanah. Jadi kalau dalam penyiapan tanah kayak tadi saya cerita ya, ternyata terlalu asam ya, berarti di pengapuran atau penambahan bahan organik kalau memang ini kalau pengapuran terlalu asam ya ditambahi kapur. Tapi kalau terlalu kapur ya penambahan bahan organik. Intinya adalah pembenahan lahan atau soil amelioration. Ya, bahasanya susah banget. Untuk penyiapan lahan dapat dilakukan dengan cara manual maupun dengan mesin pertanian. Ini kayak gini manual. Kalau daerah Boyolali itu sudah ada teknologi terapan menggunakan traktor yang menggunakan remote ya. Remote itu kan, remote control itu kan sekarang barang yang tidak mahal ya. Kalau di Topet itu nggak sampai semahal itu, nggak sampai juta-jutaan. Artinya bisa diimplementasi. Ya, kayak gini ini bisa ditambahi remote, ditambahi kontrol sehingga akhirnya penyiapan lahan itu tidak membutuhkan banyak tenaga yang terbuang. Persiapan benih dan penanaman. Persiapan benih dan penanaman ini yang tadi kita udah bahas di bagian atas juga. Pemupukan juga sudah kita bahas ya. Intinya ini pengetahuan teknisnya. Pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini dalam pemeliharaan itu terjadi meliputi penyiraman, dan pembumbuan. Penyiraman dilakukan dengan dilakukan untuk menjaga agar tanah tetap lembab. Penyiraman dalam menanam kembali untuk mengganti benih yang tidak tumbuh. Jadi jangan sampai dalam proses penanaman benih yang nggak tumbuh dibiarin aja. Nanti proses panennya jadi tidak rapi ya. Yang nggak tumbuh, maka tiap hari dalam masa pembenihan ini harus disiangi, harus dilihat benar. Yang nggak tumbuh harus di-replace, harus ditambahin. Dan seterusnya. Supaya tidak terjadi tanaman itu beda umur nanti. Waktunya panen masih belum bisa panen dan seterusnya, malah dirusak sama hewan yang lain. Ya, nanti bisa dilihat pemeliharaan juga meliputi pelindung dari hewan ternak, hewan liar atau hewan lain. Tadi yang saya sudah ceritakan di bagian atas. Ya, dan seterusnya. Ini pemberian pestisida dalam rangka UPT, organisme pengganggu tanaman. Ya, seperti ini. Nah, alat pemberi pestisida ini juga harus khusus ya, jangan dicampur dengan yang lainnya. Dengan ini alat untuk menyemprot ini loh, apa namanya? Itu Pak yang buat nyemprot COVID biasanya nggak boleh. Nanti kalau dibuat ini dan dibuat yang lainnya, kecuali memang tidak begitu beracun, terus bisa dicuci dengan bersih, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak bisa, beberapa pestisida itu kan sudah sangat beracun ya, yaitu jangan dicampur dengan alat untuk nyemprot desinfektan. Ya, nanti aturan-aturannya bisa dicermati. Terus panen dan pasca panen ini harus dipatuhi juga aturannya.
Jadi pemanenan dilakukan pada umur atau waktu yang tepat ya. Jangan sampai nggak tepat, nanti nggak optimal. Ya. Terus penentuan saat panen yang tepat untuk setiap komoditi tanaman pangan mengikuti standar yang telah berlaku. Cara pemanenan tanaman juga harus sesuai dengan teknik dan anjuran buku untuk setiap jenis tanaman. Setiap jenis tanaman itu cara panennya beda ya. Panen bisa dilakukan secara manual maupun dengan mesin. Kemasan wadah yang digunakan harus disimpan atau diletakkan di tempat yang aman untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Ya, seperti ini ya pemanenan ini ya. Aturan-aturannya ini harus jelas ya. Alatnya juga harus jelas juga. Ya, alat panen tradisional biasanya pakai sabit. Sabit ini tiap daerah beda. Kalau sabit yang model pipi dan seterusnya itu buat panen juga nggak bisa, itu buat gaya-gayaan biasanya. Nah kalau udah modern kayak gini cara panennya. Ini bisa mengurangi bibit yang jatuh di lahan tanam. Jadi nanti hasil panennya bisa optimal. Kan eman itu kalau sampai padinya, gilir padinya jatuh. Oke, dan seterusnya. Nanti perhitungan budidaya kita sambung pertemuan berikutnya ya. Kita udah sangat banyak ini. Jadi kita ketemu di pertemuan berikutnya. Kalian dapat jadwal masuk minggu depan atau 2 minggu lagi nih ya? Halo, pakaiannya udah jadi kan? Alhamdulillah. 2 minggu Sudah lagi jadi. ya? Oh ya, Sudah, iya Pak. dapatnya 2 minggu lagi ya. Ya udah sabar ya. Ini juga kelas 11 dulu kita beresin, terus intinya nanti di kegiatan luring atau tatap muka di sekolah saya harapkan lebih aktif ya, dan mungkin ada beberapa materi yang akan saya ulang lagi, termasuk nanti untuk pembekalan dalam hal penugasan untuk prakteknya atau karyanya ya, supaya nanti kalau pas ketemu itu kita bisa diskusi dengan baik. Oke, ada yang ditanyain dari materi yang di atas, bisa dibaca sendiri. Kalau memang butuh YouTube-nya nanti segera minta aja tak sharing di YouTube saya. Selalu jaga kesehatan ya. Semoga kita bisa ketemu 2 minggu lagi dalam kondisi yang sebaik-baiknya dan memang terlaksana dengan baik ya. Artinya tidak hanya trial ini pertemuan minggu-minggu ini. Saya harapkan kita semua selalu dilindungi baik kesehatan maupun kita juga selalu diberkahi dalam menuntut ilmu. Oke, kita tutup dulu pertemuan pagi ini. Semoga kita semua selalu sehat. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.